Aku mencintaimu setulus hatiku. Aku menyayangimu dengan sepenuh jiwaku. Satu nafas lagi. Lepaskan, turunkan kedua lengan, luruskan kaki depan. Tarik kaki kanan ke arah belakang. Kita lakukan yang sama untuk kaki kiri. Langkahkan kaki kiri ke depan. Tangan kiri bertumpu pada lutut, angkat badan. Seperti tadi, saat membawa panggul merendah, pastikan kaki kirinya menjejak dengan baik. Aktifkan bokong, jadi jangan biarkan kolaps. Pertahankan. Bawa kedua lengannya ke atas. Silangkan kedua lengan. Letakkan di belakang kepala. Fokus pada nafas. Kaki belakang jinjit kalau nyaman. Kalau tidak nyaman, turunkan tumit. Angkat tubuh. Kita ulangi, kemarin kita lakukan baby dragon. Bawa kedua lengan ke atas. Oke, dekatkan kedua siku ke dada. Biarkan punggung sedikit rounding. Angkat kembali kedua lengan. Buka kedua siku. Wings up. Turunkan. Luruskan kedua kaki, ostrich. Rasakan peregangan pada belakang paha. Kaki belakang boleh menapak, boleh jinjit, atau sedikit menekuk. Melangkah kembali ke belakang, down dog. Oke, gerakan lututnya bergantian. Tekuk bergantian, walking dog. Kita lakukan kembali, angkat kaki kiri. Melangkah ke depan. Kaki kanan jinjit atau tumit turun. Angkat tubuh, dragon pose. Baby dragon. Bawa siku mendekat ke dada. Biarkan punggung sedikit rounding. Angkat kedua lengan. Tekuk kedua siku, cactus arm atau dragon wings up. Luruskan. Turunkan kedua lengan. Ostrich. Sesuaikan kaki belakang. Turunkan tumit atau tetap menjinjit. Regangkan belakang paha. Kemudian turunkan kembali kedua tangan. Sesuaikan kembali kaki. Angkat dada. Rendahkan kepala. Kita akan melakukan crane pose, berpindah ke satu sisi bergantian. Jari kaki serongkan keluar, tekuk lutut kiri. Pindahkan ke arah kanan. Ulangi, tekuk bergantian. Oke, sekarang sembari mengangkat tubuh, kita akan lakukan bawa kedua tangan seperti tadi. Tekuk kaki kiri, bawa tangan kanan di depan dada. Rendahkan. Ke arah sebaliknya. Tekuk kaki kanan. Kembali. Ke arah sebaliknya. Sekali lagi. Crane pose. Cukup. Angkat kembali. Turunkan. Elephant dangling.
Sekarang putar badan kembali ke arah kiri. Kaki belakang jinjit. Tekuk kaki kiri. Kembali angkat tubuh ke posisi dragon. Kaki kiri di depan. Sekarang bawa tangan kanan ke depan. Tangan kiri ke arah belakang. Oke, sekarang kita akan melakukan bouncing. Turunkan, tekuk lutut kanan merendah. Luruskan. Lagi. Tekuk. Luruskan. Satu kali lagi. Tekuk. Luruskan. Oke, turunkan kedua tangan. Down dog. Stretch dulu belakang kakinya. Atur nafasnya. Gerakan tadi kita sebut dengan walking. Silakan. Tadi kan yang masalah konstipasi itu maksudnya ketika buang air besarnya lebih berkurang daripada yang wajar. Nah, kan ada beberapa itu yang sehari malah justru lancar banget, makan sedikit langsung buang air besar seperti itu. Itu gimana, Mbak? Ya, itu metabolismenya sangat cepat. Makanya biasanya bisa makan banyak kan. Jadi proses pergerakan qi-nya dia lebih cepat gitu, menggerakkan pencernaan ini dan membuangnya lebih cepat. Selama itu pembuangannya masih cukup baik, ibaratnya tidak diare gitu, yaitu memang sistem metabolismenya dia yang memang lebih cepat dari normalnya gitu. Jadi itu menyebab banyak kok yang kayak gitu. Jadi makan banyak, nanti habis itu dia buang, bisa makan lagi gitu. Jadi itu bisa jadi karena memang tipe tubuhnya gitu yang secara qi dari pencernaannya itu lebih cepat dari orang normalnya umumnya gitu. Begitu? Ya, untuk kasus di usus besar ini di TCM tidak seperti halnya Western, tidak selalu dipandang sebagai isu usus besar gitu. Contohnya diare kan kalau kita melihat kan harusnya itu isunya usus besar gitu kan. Tapi dalam sudut pandang TCM, diare itu lebih dipandang sebagai permasalahan spleen misalnya. Spleen yang kan spleen menyerap nutrisi makanan kemudian diedarkan ke tubuh gitu kan. Pada saat fungsi ini terganggu, nutrisi yang diserap itu dibuang sebagai diare. Jadi diare itu juga salah satu bentuk imbalance atau disharmoni dari spleen. Jadi bukan masalah usus besar biasanya gitu. Atau memang kalau kita nggak diare tapi fesesnya lebih hancur, nah itu usus besar yang mungkin lebih dingin gitu. Tapi kalau diare itu biasanya sering relate dengan spleen. Berduka memberikan efek yang besar bagi paru-paru yang terkadang membuat seseorang kehilangan suaranya. Pernah nggak melihat orang berduka, suaranya jadi kenceng? Berduka atau saat sedih, suara kita cenderung menjadi kecil kan? Berduka itu cenderung membuat qi kita terkuras. Dan karena paru-paru itu adalah organ yang bertanggung jawab terhadap ketersediaan qi di dalam tubuh, salah satunya ya. Berduka itu membuat tubuh secara keseluruhan kekurangan qi. Makanya pada saat orang berduka, kan paling sering kita lihat berduka yang habis kehilangan pasangan misalnya. Misalnya seorang bapak habis kehilangan istri, istrinya meninggal misalnya. Itu kan kedukaannya besar kan. Kemudian kita dengar beberapa bulan, beberapa mungkin tidak terlalu lama bapak ini juga akhirnya meninggal gitu kan. Meninggal karena berduka gitu. Jadi berduka ini menguras banyak sekali qi di dalam tubuh, dan karena paru-paru itu adalah organ yang bertanggung jawab pada proses transformasi qi ini. Jadi pada saat energi qi paru-paru terkuras, kemampuannya dalam memenuhi kebutuhan qi bagi seluruh organ itu juga berkurang. Jadi secara keseluruhan sistemnya akan mengalami kekurangan secara energetik. Jadi kenapa
banyak kasus meninggal karena patah hati, kita bilang kan misalnya karena kedukaan yang sangat besar gitu. Dan ini kalau kita hubungkan sangat relate dengan fungsi dari paru-paru ini. Jalur dari bladder, jadi yang untuk paru-paru itu ada pada thoracic nomor 3. Jadi untuk emosi masih ingat itu ada pada jalur yang lebih di luar. Nah, untuk kesedihan itu adalah titiknya di sebelahnya titik paru-paru tadi. 3 cun atau 4 jari di sana. Kemudian di area pergelangan tangan, nih ya pergelangan, ini banyak berhubungan dengan isu pada emosi dan pikiran. Jadi di bawah jempol, kalau kalian tekuk, nah bagian yang cekung ini pada pergelangan, itu adalah lang 9 di bawah jempol. Di bawah kelingking, kalau kalian tekuk di bawah kelingking itu adalah titik jantung, heart 7. Kemudian di tengah sini, yang paling tengah di antara keduanya, ini adalah titik perikardium 7. Jadi semua yang pada pergelangan ini biasanya relate dengan isu pikiran dan emosi. Jadi kita bisa berikan, kalau kemarin pada saat melakukan banana saya sempat suruh pegang seperti ini. Nah, jari tengah digunakan untuk memegang di dasar kelingking. Jadi ini untuk memijat senmen heart 7. Jadi biasanya banyak digunakan untuk isu insomnia karena pikirannya terlalu banyak atau isu anxiety. Nah, untuk kesedihan atau isu emosi yang berhubungan dengan paru-paru bisa gunakan di lang 9 ini. Meski tak seindah yang kau mau, tak sesempurna cinta yang semestinya, namun aku mencintaimu, sungguh mencintai.